Shalom. Oke, hari ini tema bulan ini ya Bapak Ibu kita belajar tentang komunikasi dan juga ketundukan kepada Allah. Secara khusus minggu ini saya akan membahas tentang ketundukan yang mengubah hidup. Bilang ke kanan kirinya, ketundukan yang mengubah hidup. Oke, amin. Saya harap Bapak Ibu setidaknya yang belum tunduk belajar buat tunduk. Yang sudah tunduk belajar untuk tunduk yang bukan sekedar taat, bukan sekedar berserah manut katane orang gitu ya. Tapi kita belajar tunduk dengan tujuan yang sama, yaitu supaya hidup kita berubah. Bilang kanan kirinya berubah. Amin. Oke, mari kita baca di Yakobus 4 ayat 1 sampai yang kelima. Ada di slide, bisa disiapkan di handphonenya masing-masing. Yakobus 4 ayat 1 sampai yang kelima. 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Amin. Bapak Ibu, Yakobus memulai pasal 4 dengan sebuah pertanyaan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Kalau boleh saya bahasakan secara lebih singkat, secara lebih ringkas, Yakobus sebenarnya tanya, apa dasar kita konflik? Mengapa kita berkonflik? Sebagai manusia yang makhluk sosial, Bapak Ibu, saudara sekalian, berkonflik itu bukan sesuatu yang asing. Bisa jadi kemarin kita mengalami berkonflik dengan seseorang. Bisa jadi tadi pagi kita konflik dengan seseorang. Atau bahkan dalam perjalanan ke sini kita bisa jadi konflik dengan seseorang. Dan bahkan sepulang dari ibadah di sini bisa jadi kita konflik sama orang. Yang saya pelajari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita hidup di zaman yang sangat menekankan kebebasan, otonomi, kekuasaan diri sendiri. Kalau Kristen ngajarinya penguasaan diri, dunia ngajarinya kekuasaan diri sendiri. Yang mungkin slogannya kita sering dengar, jadilah dirimu sendiri. Otentik yang jelek gak apa-apa, otentik aja. Dunia mengajarkan kita untuk mengikuti kata hati kita, mengikuti keinginan kita. Alkitab menekankan bahwa ketika kita mengikuti maunya kita sendiri, kita akan sangat mudah untuk bergesek sana, bergesek sini, bahkan berkonflik. Yakobus menekankan, dari mana datangnya konflik? Yang sering saya lihat ketika ditanya, kenapa sih kamu tengkar? Dan pelayanan saya ngurusi anak-anak kuliahan gitu. Kenapa kamu tidak suka sama ketuamu? Kenapa kamu tidak suka sama anakmu yang ini? Sama bawahanmu yang si A, si B, si C? Yang muncul nomor satu pasti, ya karena dia
bla 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 bla. Ya karena dia giniin aku. Ya karena dia kalau aku ngomong nggak denger. Ya karena dia. Bahkan yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, kenapa toh kok tengkar? Respon nomor satu pasti, ya karena papaku lo gini. Ya karena adikku lo kayak gini. Respon manusia pada umumnya ketika ada konflik, pasti langsung nunjuk orang lain. Si A, si B, si C, si D. Ya aku konflik, aku ndak mau konflik. Cuman kalau si A, si B, si C, si D beginiin aku, ya tak sikat, tak lawan. Itu kebiasaan yang sering kita dengar. Yang paling gampang kelihatan juga ketika di jalan. Tadi malam Komuda pergi nonton gitu ya. Kalau saya hitung saya sudah 2 kali ngomel di jalan gitu ya Bapak Ibu. Yang satu ada motor berhentinya pelan jalan. Yang satu ngambil jalannya nggak enak, belok-beloknya nggak enak. Terus saya udah, lagi jalannya baik ta iki gitu ya. Ya mungkin iya ya baik ikut bayar pajak ikut bangun gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Tapi kita cenderung gampang untuk nggak terima sama orang. Saya kapan lalu diantar seorang sopir gitu waktu urusannya kuliahan, urusan kerjaan. Tiba-tiba bapaknya cerita, saya nih kok ya, kalau ada orang motong tak bel kok, kacaku tak buka. Iku kalau buka kaca mandek ini kok gegeran kok. Lala apa to Pak? Lah tambah molor budale Pak. Gak iso kok iku wong kudu diajari, gak ono sing ngajari. Oh iya Kak, Bapak mbek aku aja tapi Pak ya, mbek sing lihat sembarangnya Bapak gitu ya. Kita sangat mudah untuk kesenggol dikit marah, gampang emosi, gampang tersinggung, gampang konflik. Satu hal yang dipelajari kalau ngurusi orang yang lagi konflik Bapak Ibu. Ini salah satu ya, bukan cara ampuh tanpa konflik. Saya tidak akan bikin hidup tanpa konflik, tidak bisa. Ini salah satu cara saja. Yang pertama pasti tenang, emosinya diredam, tanya keberatannya apa. Sejauh ini saya coba beberapa kali bisa. Beberapa kali memang nggak bisa, apalagi kalau orangnya sudah emosi, otaknya nggak terlalu jalan, yang nyetir hati gitu ya Bapak Ibu. Itu ditanya, keberatannya apa? Nggak bisa ngomong. Yang kamu harapkan apa? Ekspektasimu apa? Nggak bisa ngomong. Ya kalau nggak bisa jawab, ya udah tenang. Nggak bisa juga, tetap harus marah. Nah, kalau itu bukan momennya kita mikir, itu momennya kita tenangkan hati. Tapi kalau hatinya sudah tenang, kita bisa ngobrol, otaknya sudah mulai jalan, kita bisa ngobrol baik-baik. Keberatannya apa? Yang diharapkan apa? Solusi yang dipenginin apa? Tapi banyak orang Bapak Ibu Saudara sekalian, yang satu ngomongin harapan apa, yang satu merasa dituntut. Akhirnya emosinya nggak diredam, tambah naik lagi, tambah tengkar. Yakobus mengatakan ketika kita mengalami konflik Bapak Ibu, ketika terjadi pertengkaran, terjadi sengketa, Yakobus bukan bilang, oh itu miskom. Kenapa tengkar? Oh itu kalian kurang belajar komunikasi efektif. Enggak. Oh itu kamu belum sovisi. Enggak, Yakobus enggak ngomongin itu. Ayat 1-5 Yakobus menekankan setidaknya ada 3. Yang pertama, kenapa kita berkonflik? Ya karena hawa nafsumu. Di ayat 1 di situ dikatakan, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yakobus tidak bilang hawa nafsu kita satu Bapak Ibu. Yakobus bilang ada begitu banyak hawa nafsu yang saling berperang di dalam tubuh kita. Karena kita punya karepe dhewe sing banyak. Sepanjang saya pelayanan kadang saya tuh ngelihat Bapak Ibu ya, ketemu 1-2 orang yang karepe dhewe itu sudah capek. Karepnya itu satu, itu udah capek. Yakobus bilang, dalam tubuhmu itu ada banyak hawa nafsu yang lagi rebutan, mau menang-menangan sendiri. Bahasa yang dipakai dalam bahasa kata hawa nafsu itu bicara soal hedon. Hedon itu mencari sesuatu yang memuaskan. Kepuasan diri sendiri yang dikejar begitu kuat sampai yang lain itu tidak dipedulikan.
Karena keinginan pribadi, nafsu, hasrat, kenikmatan yang dicari. Kenapa? Karena orang percaya, orang yang di sini dimaksud, orang yang berkonflik itu percaya, kalau maunya dipenuhi, dia akan senang. Kalau keinginannya dituntaskan, dipenuhi, dijawab, dia akan puas. Sehingga seseorang akan terus menuntut orang lain memenuhi keinginannya. Demikian sebaliknya orang yang dituntut gak mau juga dituntut, menuntut balik. Disitulah konflik mulai muncul. Tapi di ayat 2 di situ dikatakan kamu mengingini sesuatu. Yakobus sudah tidak bahas, kamu ingin hedonnya. Bahasa asli yang dipakai adalah epitemia yang berarti hasrat yang kuat, passion yang membara, tapi untuk diri sendiri. Untuk hatinya sendiri. Ketika kita mengingini sesuatu dan kita tidak memperoleh, Yakobus bilang kamu membunuh. Ini bukan membunuh secara literal, tapi mengutip kalimat Yesus di Lukas. Kalau kamu membenci sesamamu, membenci saudaramu, di dalam hatimu kamu sudah membunuhnya. Yakobus menekankan bahwa kita membunuh orang itu tidak nunggu kita benci orangnya. Tidak nunggu kita tidak senang sama orangnya. Tapi ketika kita ingin sesuatu dan kita tidak dapat, kita di dalam hati sudah membunuh orang tersebut. Kita merasa orang itu tidak layak dapat sesuatu tersebut. Harusnya kita yang dapat. Dan diteruskan bahwa kamu iri hati tapi tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Ketika keinginan kita begitu kuat, tapi salah, itu juga berdampak, kita bukan cuma diri kita sendiri yang ingin konflik, tapi kita pengen ngajak ribut orang lain, Bapak Ibu. Kita juga ingin merendahkan orang lain. Kita juga ingin berkonflik sama orang lain. Kenapa? Kembali lagi karena hawa nafsu kita. Ketika kita hidup disetir oleh hawa nafsu, tidak jarang kita akan konflik sana sini, iri hati sana sini, benci si A, benci si B. Padahal belum tentu si A dan si B melakukan sesuatu yang layak sampai kita benci, Bapak Ibu. Tapi kita sudah sentimen duluan. Kita sudah negative thinking duluan. Hati kita itu sudah jelek duluan. Sehingga kalau hawa nafsu yang menyetir hidup kita, yang mengontrol hidup kita, sangat mudah kita berkonflik yang tidak sehat dengan orang lain. Kita bisa cek hidup kita sejauh ini. Ketika kita berkonflik sama orang, apakah itu karena hawa nafsu kita? Atau memang sesuatu yang layak diperjuangkan? Saya beberapa kali kalau konflik saya selalu ngomong, aku mau memperjuangkan tuh ini tok loh sebenarnya. Aku enggak mau tengkarnya, aku enggak mau ininya, yang aku perjuangkan tuh ini. Jadi kita clear dulu di depan. Tapi memang nggak semua orang punya gaya ngobrol kayak konflik seperti itu. Ada banyak macam cara konflik yang sehat. Tapi nuruti hawa nafsu bukan opsi salah satu yang sehat, Bapak Ibu. Kita perlu cross check hati kita selama ini disetir hawa nafsu atau kebenaran. Bapak Ibu, Yakobus mengatakan bahwa ketika kita mau berkelahi, kita mau bertengkar, kita mau ribut sana sini, bahasa aslinya itu bukan kita cuma disetir hawa nafsu, tapi hawa nafsu itu membuat kita jadi seseorang yang aktif berkonflik, Bapak Ibu, aktif nyerang sana, aktif nyerang sini. Dan itu bisa jadi kita tidak sadar, hidup kita justru disetir oleh hawa nafsu. Maka dari itu kita perlu hati-hati sekali dengan hati kita ini. Kita perlu sadar ketika hawa nafsu itu mulai menyetir, baik itu berbisik lembut di telinga kita maupun mengarahkan kita secara keras. Kita perlu sadar
Kita perlu kembali ke Tuhan. Kita perlu sadar bahwa kita harus tobat karena kita disetir hawa nafsu. Dan penyebab konflik yang kedua di ayat 2, di ayat 3 dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hawa nafsu yang tadi muncul Bapak Ibu. Sejak zaman Yakobus, 2000-an tahun yang lalu, Yakobus sudah sadar hawa nafsu yang salah membuat kita bertindak yang benar, doa itu benar, tapi salah. Ini bukan sesuatu yang baru. Sejak zaman Yakobus, hawa nafsu itu menyetir kita untuk berdoa. Bisa kita taat berdoa, rajin, disiplin berdoa, tapi doa yang salah. Yakobus menekankan bahwa bisa jadi kita tidak minta sama Tuhan. Karena kita mungkin meremehkan Tuhan, merendahkan Tuhan, trust issue sama Tuhan, nggak percaya lagi sama Tuhan. Tapi bisa juga kita minta ke Tuhan. Tapi dengan dasar yang salah, dengan cara yang salah, kita bukan minta apa kehendak Tuhan. Tapi kita minta Tuhan nuruti kehendak kita. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita perlu kembali lagi, tujuan kita berdoa apa? Kalau di ayat 2 dikatakan kamu tidak memperoleh karena kamu tidak berdoa, itu menunjukkan respon hati kita yang malas. Hati kita yang apatis, hati kita yang nggak mau tahu sama Tuhan, nggak mau urusan sama Tuhan. Kita merasa Tuhan begitu jauh di sana sehingga kita nggak bisa ngomong sama Tuhan. Kita nggak bisa cerita sama Tuhan, bawa permohonan kita ke Tuhan sehingga kita tidak berdoa. Tapi yang kedua, kita salah melihat tentang Tuhan. Kita melihat Tuhan sebatas rekan bisnis mungkin. Kita melihat Tuhan sebatas partner. Tuhan, aku sudah ke gereja ya, aku sudah pelayanan ya. Aku sudah baca Alkitab loh Tuhan hari ini. Temanku yang pelayanan enggak baca, aku tok yang baca Tuhan. Kita transaksional sama Tuhan, hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku sudah nyumbang sekian buat gerejamu, aku sudah nyumbang sekian buat fakir miskin, buat ini, buat itu. Mana balasannya? Kita melihat Tuhan dengan cara yang salah. Kita meminta berdoa kepada Tuhan, tetapi yang kamu minta, yang kita minta adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Bahwa doa kita bukan lahir dari kerendahan hati. Bukan lahir dari kesadaran diri siapa kita di hadapan Tuhan. Tapi doa kita lahir dari hawa nafsu yang merusak. Hawa nafsu yang menyetir, ambisi yang gak sehat. Bilangnya untuk Tuhan tapi dalam hati untuk saya pribadi. Syukur-syukur ada orang lain terberkati, yang penting saya dulu. Di momen itu kita juga perlu bertobat bahwa kadang taatnya kita bukan taat karena cinta pada Tuhan, tapi taat karena mau sesuatu dari Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh minta. Kita adalah anak Tuhan. Kita boleh datang ke Tuhan memohon apapun, tapi kita perlu sadar yang kita mohonkan ini lahir dari kasih kita pada Tuhan, atau lahir dari hawa nafsu yang ditegur-tegur terus dari tadi sama Yakobus. Hawa nafsu bisa menyetir hidup kita, bahkan tindakan kita yang kelihatannya rohani, kelihatannya kudus, suci, bagus, itu pun jadi sesuatu yang jijik di mata Tuhan. Jadi sesuatu yang sesat dan hina di mata Tuhan. Bukan doanya, tapi kenapa kita berdoa. Ketika doa kita hanya fokus untuk Tuhan, ini ya daftar permohonanku. 1 aku mau ini, 2 mau ini, 3 mau ini, 4 mau ini. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, misal kita punya 10 permintaan. Berapa sih dari 10 itu yang benar-benar buat Tuhan?
Saya pernah dengar kesaksian di luar negeri gitu ya, ada seorang jemaat itu cerita, aku doa puasa Daniel, puasa Esther, puasa 40 hari, puasa Yesus tak sikat kabeh. Karena aku dapat mimpi dari Tuhan, aku dikasih bot kapal untuk nyetir di danau dekat gerejanya. Dia cerita ke pendetanya, dia cerita ke komselnya, pemimpinnya. Ya puji Tuhan ditegur gitu ya. Kalau Tuhan kasih kamu kapal, sebulan berapa kali sih anak youth mbak ajak muter? Berapa kali sih setahun anak gerejamu mbak ajak untuk menikmati fasilitas yang Tuhan beri? Terus dia diem, terus dia keluarin hitungan, dia sudah ngitung Bapak Ibu. Kalau kapal ini mau balik modal, itu cuma bisa setahun sekali yang gratisan. Yang lain tuh harus berbayar sekian. Dan puji Tuhan orangnya nyadar sendiri terus, ya udahlah. Ya ini ambisi pribadiku. Ini keinginan pribadiku, hawa nafsu pribadiku. Yang aku bungkus dengan kalimat manis, nanti anak gereja menikmati. Ini untuk Tuhan. Bapak Ibu, doa kita bisa jadi lahir dari sesuatu yang kelihatannya baik pun bisa jadi hawa nafsu merusak itu. Dan bisa jadi iblis pun memanfaatkan itu. Kita perlu siap sedia berjaga-jaga karena kita tidak tahu. Dan poin yang ketiga, kenapa kita berkonflik? Di situ dikatakan karena kita tidak setia sama Tuhan. Ayat 4 bahasa asli di situ dikatakan kalau bahasa Indonesia, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Dalam bahasa asli bukan cuma tidak setia Bapak Ibu. Hai kamu pejinah. Hai kamu orang-orang berjinah. Yakobus tegas. Ketika dia membahas mengapa kamu bertengkar, kenapa kamu bersengketa. Dia enggak bilang, oh ngomongmu kasar, ngomongmu kurang halus, nadanya kurang soft. Sekarang tuh cari cowok itu yang soft spoken, ngomong alon, pelan gitu Bapak Ibu. Yakobus enggak bilang nadamu, kata-katamu enggak, karena kamu pejinah di hadapan Tuhan. Yakobus dengan tegas bahwa kamu orang-orang yang tidak setia, bahwa kamu bersahabat dengan dunia dan bermusuhan dengan Allah. Datangnya sengketa, datangnya hawa nafsu karena kamu bersahabat dengan dunia. Karena kamu berzina di hadapan Allah. Yakobus mengutip serangkaian perjanjian lama di mana Adam Hawa yang ketemu Tuhan berzina, melanggar, menipu Tuhan untuk menuruti iblis. Di mana sepanjang perjanjian lama, bangsa Israel yang dikeluarkan dari Mesir yang di mana Tuhan sendiri bilang ini umatku. Kepada Firaun, ini umatku, biarkanlah mereka beribadah, ini mempelaiku, ini bangsa pilihanku. Tapi kita lihat, sepanjang Israel belum sampai tanah perjanjian, mereka sudah balik ajalah ke Mesir, di Mesir tenang, stabil, makan kenyang. Ngapain ngikut Tuhan? Ketika sudah sampai tanah perjanjian, ketika sudah ada raja, Bapak Ibu baca Raja-Raja 1, Raja-Raja 2, Tawarik. Betapa bobroknya bangsa Israel yang sudah ditebus, sudah dibebaskan, sudah dimenangkan, tapi malah berrelasi bukan sama Tuhan, tapi sama Baal. Bukan menghancurkan berhala-berhala, malah memasukkan berhala itu ke Yerusalem. Membangun di negara mereka sendiri kuil-kuilnya. Tapi saya teringat dengan Hosea, seorang nabi yang Tuhan panggil untuk menikahi Gomer, seorang pelacur. Dan di situ Tuhan bilang, Hosea kamu lihat, kamu menikahi seorang pelacur yang masih kabur setelah mbok nikahi. Dan itulah kasih Allah kepada bangsa Israel, kepada kita semua. Kita yang tidak setia, tapi Tuhan tetap kejar kita. Tuhan tetap panggil kita, Tuhan tetap datang kepada kita. Hosea yang sadar
Betapa besarnya kasih Allah dan bobroknya bangsa Israel. Itu juga harusnya menjadi respon kita, bahwa kita juga bobrok dan tidak setia di hadapan Tuhan. Tapi kasih Allah jauh lebih besar. Kita baca di ayat yang ke-6. Maju lagi 2. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita kembali ke ayat yang kelima tadi, Yakobus menegaskan lagi bahwa jangan kamu menyangka bahwa roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang kita lupa bahwa kita punya Allah yang cemburu. Dan cemburu ini bukan cemburu yang negatif, tapi kita adalah mempelainya. Justru aneh kalau seorang suami terus istrinya selingkuh malah mendukung, bukan cemburu ataupun marah. Justru aneh kalau ada istri terus suaminya selingkuh, istrinya malah ikut Enggak Bapak Ibu. Respon yang wajar adalah marah, cemburu, menuntut. Karena memang semestinya begitu. Allah kita Allah yang cemburu. Tapi kita gak sadar, kita sering kali lupa. Dan kita sibuk menyenangkan hawa nafsu kita. Kita sibuk memoles berhala-berhala di hati kita karena kita lebih pengen yang instan. Kita tidak mau ribet. Kita justru memanfaatkan Allah untuk menguatkan berhala kita. Situlah Yakobus bilang bahwa kita adalah pejinah, orang-orang yang tidak setia di hadapan Allah. Tetapi kasih karunia Allah lebih besar dari itu semua. Kasih karunia Allah lebih besar dari hawa nafsu kita, lebih besar dari kebobrokan doa-doa kita, dan lebih besar dari ketidaksetiaan kita. Bahwa Allah tetap setia meskipun kita tidak setia. Bahwa dalam kebobrokan kita, dalam masalah kita, Allah tetap setia. Saya teringat kisah ketika perumpamaan anak bungsu yang hilang. Ketika sang anak itu kembali pulang, dengan motivasi, aku enggak dapat makan, aku enggak ada uang, pulang aja, aku tak jadi pegawainya papaku, aku minta maaf, yang penting aku dapat makan, dapat tempat tinggal. Dia pulang bukan mau minta maaf ke ayahnya, tapi dia melihat minta maaf pun sebagai sarana untuk dapat kenyamanan. Sarana supaya dia tetap terjamin makan dan tempat tidurnya. Dia memanfaatkan ayahnya untuk memuaskan keinginan pribadinya. Tapi ketika ayahnya lihat anak bungsu ini datang, sang ayah itu melakukan hal yang aneh dan tidak umum di zaman itu. Dia menanggalkan jubahnya dan berlari. Di mana pada masa itu yang butuh yang datang, yang butuh yang lari, yang butuh yang mencium, merangkul, memeluk. Tapi justru ayah yang aneh ini Bapak Ibu, dia menanggalkan jubah kebesarannya. Dia berlari mendapati anaknya. Dia bukan cuma anakku lapar, anakku kurang tidur. Dia berkata, anakku yang mati telah kembali. Dia bukan melihat anaknya sebagai calon pegawai, tetapi tetap sebagai anaknya. Meskipun anak yang bungsu tidak setia dan kurang ajar, hati sang ayah tadi jauh lebih besar dari ketidaksetiaan anaknya. Sama seperti hati Allah yang begitu besar, jauh lebih besar dari ketidaksetiaan kita. Karena itu katakanlah Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini bukan formula supaya kita dikasihi,
Tapi ini aturan yang semestinya karena kita harusnya sadar diri di hadapan Allah kita nggak ada apa-apanya. Maka dari itu kita tidak bisa congkak di hadapan Tuhan. Kita cuma bisa datang dengan rendah hati, dengan sadar diri. Bahwa kalau bukan karena kasih karunia Allah, kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak berarti. Tapi justru karena kasih karunia yang begitu besar, kita jadi berarti. Bapak Ibu, Yakobus menunjukkan solusi atau akar dari kita berkonflik, solusi supaya kita tidak berkonflik. Itu bukan yang daging-daging, bukan yang praktis-praktis, tapi seruan untuk bertobat. Yakobus tidak memanggil kita untuk belajar lemah lembut, belajar sopan santun, belajar manajemen konflik. Yakobus memanggil kita untuk bertobat. Kita baca di ayat 7 sampai yang ke-10. Di ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bentuk pertobatan kita, respon kita terhadap kasih Tuhan yang begitu besar adalah tunduk. Serahkan dirimu kepada Allah. Ini adalah perintah yang pasif, Bapak Ibu. Bukan kita yang aktif, harus begini, harus begitu. Tapi kita pasif. Dengan kita sadar posisi kita, otomatis kita tunduk di hadapan Tuhan. Otomatis kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bukan cuma pasrah manut. Dan ketika kita tunduk sama Tuhan, di sini Yakobus menyebutkan, lawanlah iblis. Kalau dari tadi Yakobus bilang hawa nafsumu yang nyetir, yang ngatur, yang ngerusak, di sini Yakobus menunjukkan lawan kita adalah iblis. Ketika kita berkonflik, lawan kita itu bukan lawan konflik kita, tapi iblis yang kipas-kipas di telinga kita. Ayo terus. Atau bahkan Allah gitu aja ngapain diladenin. Sehingga yang dengar merasa diremehkan, merasa yang diperjuangkan gak penting, malah direndahkan, sehingga makin tersinggung dan makin parah konfliknya. Lawan kita bukan yang lagi tengkar sama kita, tapi Yakobus dengan jelas lawan kita adalah siapa, Bapak Ibu? Iblis. Dari itu Paulus juga pakai segenap perlengkapan senjata Allah. Karena lawan kita bukan sesama manusia, tapi iblis. Tapi kalau kita tunduk kepada Allah, kita menghentikan persahabatan kita dengan dunia dan berbalik kepada Allah, kita bisa melawan iblis. Karena iblis bukan lawan kita, tapi lawan Allah yang di pihak kita. Amin. Tapi yang jadi masalah, kita di pihaknya Allah apa enggak? Kita benar-benar taat, tunduk, atau enggak? Kita perlu sadar bahwa ketundukan kita itu bukan cuman ya wis lah, pasrah. Tapi tunduk dengan penuh pertobatan, tunduk dari hati, bukan cuman perubahan perilaku. Dan tunduk sepenuhnya akan membiarkan Allah yang memegang kendali hidup kita, di mana awalnya hawa nafsu yang menyetir kita. Tapi kita kembalikan bahwa Allah yang menyetir hidup kita. Di ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Respon pertobatan kita
ketika kita mau mendekat kepada Allah, itu juga dilengkapi, dipenuhi secara komplit juga dengan tangan kita tahirkan. Bahwa kita sadar kita orang berdosa, termasuk tangan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita harus ditahirkan. Dan juga sucikanlah hatimu bahwa hai kamu yang mendua hati. Tidak bicara soal perilakunya saja, tangannya saja, tapi hatinya juga disucikan. Bahwa kita, kecenderungan kita untuk mendua hati antara Allah atau hawa nafsu atau bahkan iblis. Panggilan untuk mendekat kepada Allah juga akan membuat kita mau secara sadar menyucikan hati kita dan tangan kita. Yakobus tidak bilang, oke, kalau mau tobat, pertama tahirkan tanganmu, sucikan hatimu, baru datang ke Tuhan. Enggak. Justru datanglah kepada Tuhan. Intensi kita, tujuan kita, bukan cari perkenanan Tuhan. Oh bagus anakku tangannya sudah tahir, hatinya sudah suci, sini tak berkenan. Enggak. Tapi kasih yang begitu besar sudah memperkenan kita sebelum kita pengen diperkenan. Kasih yang begitu besar akan mendorong kita untuk kita mau mentahirkan tangan kita dari dosa-dosa kita. Menyucikan hati kita dari dosa-dosa dan hawa nafsu kita. Kita dipanggil bukan bertobat setelah selesai. Tapi ketika hati kita mau bertobat, kita mau mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Allah. Disitulah kita pelan-pelan kita tahirkan tangan kita. Kita sucikan hati kita. Dan ayat yang terakhir 9 dan 10. Bukan cuma tangan, bukan cuma hati. Tapi di ayat 9 Yakobus dengan tegas menekankan yang lebih berat lagi. Bahwa sadarilah kemalanganmu. Berdukacitalah dan merataplah, hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Bapak Ibu, Yakobus bilang, oke sudah tobat, yuk bersukacita, merataplah, berdukacitalah. Ini hal serius. Ini bukan hal remeh yang kamu datang ke rumah ibadah, zaman itu tinggal bikin korban, sembelih korban, mercikin darah di sana sini, tahir. Tapi Yakobus dengan tegas, kita orang-orang yang malang, kita orang-orang yang harusnya binasa, maka bertindaklah semestinya, sadarlah dirinya. Kita perlu sadar diri bahwa kita orang berdosa, bahwa kita harusnya berduka cita dan harusnya meratap datang ke Tuhan, bukan petentang-petenteng. Tuhan, aku sudah tobat ya, mana jawaban doaku? Bukan. Tapi datang ke hadirat Tuhan dengan sadar diri, dengan meratap, dengan berduka. Karena Tuhan bukan panggil kita positif terus Bapak Ibu. Kekristenan sepanjang PL dan PB tidak diwarnai dengan warna yang positif terus-terusan. Kitab Mazmur hampir sepertiga atau setengah penuh dengan ratapan. Daud meratap dan itu dicatat. Kekristenan yang sehat juga diwarnai dengan ratapan bahwa kita orang berdosa di hadapan Tuhan. Kesadaran diri kita bahwa kita orang yang perlu ditebus, bahwa kita orang yang tidak mampu, orang yang tidak berdaya, itu harus terus melekat dalam hati kita. Ada ayat yang bilang ubahkan dukaku jadi tarian. Tapi ada ayat juga yang bilang ubah sukacitamu jadi dukacita. Ada waktunya untuk bersukacita, tapi ada waktunya untuk berdukacita. Dan ketika kita sadar betapa besarnya beban dosa kita, bahwa kita musuhnya Allah, itu bukan waktunya kita bersukacita. Itu waktunya kita berdukacita, kita sadar diri kita sepenuhnya,
dan kita bertobat. Dan Yakobus tidak berhenti di situ. Ayat 10 ada janji Tuhan yang begitu indah. Bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu lihat, rendahkan dirimu. Yang dimaksud Yakobus itu rendah yang seperti apa? Rendah yang berduka cita, rendah yang meratap, rendah hati, rendah diri, di mana sukacita itu seakan-akan tidak ada. Seakan-akan tidak ada harapan dalam hidup kita karena kita sudah selingkuh sama Tuhan dan lebih memilih berhala. Di mana kita lebih memilih untuk menyenangkan hawa nafsu dan iblis daripada Tuhan. Rendahkan dirimu itu bukan cuman sebatas hal-hal sepele. Oh, aku kalau ditegur orang aku say sorry. Oh, aku kalau konflik aku minta maaf duluan, aku enggak ngebantah. Enggak. Rendahkan dirimu menurut Yakobus adalah merataplah, berduka citalah, menangislah karena kita orang-orang yang butuh juru selamat. Bahwa kita enggak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk menebus diri kita. Dan kalau kita sudah di tahap itu, kita sudah tidak punya apa-apa lagi, kita sudah tidak punya sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Disitulah Tuhan dimuliakan dan kita ditinggikan. Disitulah Allah juga turut mengangkat kita bersamanya dalam kemuliaannya. Bapak Ibu, pertobatan sejati bukan cuma perubahan perilaku. Tapi hati yang sadar bahwa diri ini perlu meratap, berduka cita, menangis karena sudah dosa di hadapan Tuhan. Karena sudah berjinah kepada Tuhan. Kita yang harusnya mempelai Allah, meninggalkan Allah berkali-kali untuk hal-hal duniawi. Pertobatan tidak berbicara perilaku kita berubah. Dulu tidak ke gereja, sekarang rajin. Dulu doanya 5 menit, sekarang 40 menit. Enggak. Pertobatan bicara hati kita di hadapan Tuhan. Dan kalau hati kita berubah, hidup kita ikut berubah. Kalau hati kita ikut berubah, kita akan ikut tangan kita ditahirkan, hati kita disucikan. Karena kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada itu. Lawan kita iblis dan hawa nafsu akan kalah kalau kita benar-benar tunduk di hadapan Allah. Amin. Saya undang pemusik bisa maju. Bapak Ibu, kita perlu sadar bahwa tunduk kepada Allah. Karena di bawah tangan Allah yang begitu kuat, kita akan menemukan kasih karunia tersebut. Ketika kita mau menyelesaikan konflik, Yakobus dengan tegas, konflik itu bukan relasimu dengan sesama tok, tapi pertama-tama beresin hatimu sama Tuhan. Pertama-tama bertobatlah, berduka citalah, merataplah. Karena ketika kita menempatkan diri kita tepat di hadapan Tuhan, konflik bukan jadi sesuatu yang merusak. Kita tidak akan iri sama orang, ingin membunuh, membenci orang. Tapi kalau hati kita tepat di hadapan Tuhan, kita bisa komunikasi dengan baik. Kita bahkan bisa konflik yang sehat untuk memperjuangkan kebenaran, bukan memperjuangkan selera pribadi. Kalau kita dengan Tuhan clear, kita dengan sesama itu gampang, jauh lebih mudah. Tapi kalau kita dengan Tuhan tidak clear Bapak Ibu, mau kita sama sesama sebaik apapun, susah. Pasti ada momen hawa nafsu itu menggoda demikian kuat.
Ada momen iblis begitu mengacau hidup kita. Tapi kalau kita tunduk di hadapan Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah, kasih karunia Tuhan yang begitu besar memampukan kita. Seperti Yesus yang juga tunduk taat sampai mati dan Allah memuliakannya. Demikian juga kita yang mati bagi Tuhan, sadar bahwa kita umat tebusan dan umat pilihan. Kita juga dimuliakan bersama Tuhan. Amin.